Pemirsa, keputusan Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presidennya di usia 36 tahun dan masih merupakan kader PDI Perjuangan menuai kontroversi. Tak sedikit yang menilai ini menerabas etika politik. Nama yang tadinya rasanya mustahil diusulkan menjadi bakal calon wakil presiden karena faktor usia yang terlalu muda dimunculkan Partai Golkar. Semua berawal usai MK membuat putusan memperbolehkan seseorang menjadi capres atau cawapres meski belum genap 40 tahun asalkan pernah menjadi kepala daerah. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ya, Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo ini diusulkan menjadi bakal calon wakil presiden oleh Partai Golkar di usia 36 tahun. Padahal Gibran merupakan kader dari PDI Perjuangan. Namun dari putusan MK yang mengikat inilah dinamika terjadi. Putra sulung Presiden Joko Widodo yang diusulkan PDI Perjuangan menjadi wali kota Solo ini bahkan belakangan dimasukkan dalam juru kampanye untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Berubah arah, mendampingi bakal calon presiden dari koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Dengan pengalamannya menjadi kepala daerah, Gibran memenuhi persyaratan yang baru diputuskan MK, meskipun belum 40 tahun. Prabowo Subianto mendeklarasikan calon wakil pilihannya. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Perubahan arah Gibran ini mendapat reaksi dari netizen Indonesia. Tak sedikit yang mengkritik pencalonan Gibran karena dinilai berbeda dengan langkah awal politiknya. Pakar politik LIPI juga menyoroti pernyataan Gibran yang sempat beberapa kali membantah pencalonan dirinya, termasuk tidak mengurus SKCK untuk menjadi calon wakil presiden. Dan Anda tahu Gibran kan mengatakan saya nggak pernah ngurus SKCK. Memang benar, nggak salah dia. Tapi kan SKCK itu ternyata bisa diserahkan sampai 3 November ya. Jadi itu sampai setelah pendaftaran selesai. Masih menjadi bagian dari PDI Perjuangan, namun dicalonkan dan maju sebagai bakal calon wakil presiden dari partai lain. Lantas, benarkah ini merupakan manuver politik yang terabas etik? Apapun itu, pada akhirnya rakyatlah yang menilai dan akan menentukan pilihannya. Apakah keputusan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden menemani Prabowo Subianto menerobos etika politik? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik Yusuf Lakaseng. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Selamat malam, Mas. Baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Selanjutnya juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada dari kelompok relawan Gibran, yaitu Ketua Umum Kami Gibran, Jamalul Iza. Selamat malam, Pak Jamal. Selamat malam Mas Devi, selamat malam Pak Yusuf. Ya, selamat malam Mas Jamal. Baik, selamat malam Bapak-Bapak. Saya pertama ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Keputusan Gibran untuk menjadi bacawa pres Prabowo Subianto ini menimbulkan berbagai interpretasi, khususnya di masyarakat. Tidak sedikit yang banyak menuding bahwa ini adalah bagian dari pelanggaran etik yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming. Tanggapan Anda? Saya kira itu sudah menjadi omongan publik ya. Tergambar riuhnya di media sosial, ya. Banyak yang kecewa, ada juga yang mendukung. Ya. Memang kalau dibilang melanggar etik, jelas gitu ya. Yang pertama adalah ada keputusan MK yang kontroversial. Ya. Kan? Bahkan Prof. Yusril menganggap ada penyeludupan hukum di dalam keputusan MK itu. Semua pakar hukum tata negara mengkritik itu karena memang MK semestinya tidak memaksakan itu karena dia wilayahnya open legal policy. Artinya itu mestinya diberikan kewenangan kepada
pembuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Jangan dirampok gitu hak mereka. Pertanyaan besarnya kok kenapa gitu, untuk siapa ini? Kalau bilang untuk anak muda, emang umur 40 tahun sudah tua? Ya belum lah. Kemudian kalau dibilang siapa anak muda yang hebat sekali saat ini muncul sebagai tokoh politik di bawah umur 40 tahun? Tidak ada juga. Apakah itu Gibran? No. Ya. Gibran hebat? Nggak hebat. Kenapa dia ini yang menjadi kecurigaan? Apalagi gugatan nomor 90 itu, penggugatnya atas nama Almas Saki Biru itu, legal standingnya hanya karena dia pengagum Gibran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, etika yang kedua dilanggar adalah Pak Jokowi, Gibran, ini anggota PDI. Ya. PDIP itu sudah mengusung yang namanya Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD. Sebagai kader partai mereka harusnya tegak lurus, ya, tunduk, taat dengan keputusan itu. Dan itu juga sudah diakui oleh mereka. Bahkan Gibran ada videonya lagi, ya, yang jelas-jelas mengkampanyekan untuk memilih PDIP dan memilih Ganjar Pranowo. Jadi memang ini telanjang gitu loh pelanggaran etiknya, apalagi yang bisa dibantah, ya kecuali pembenaran-pembenaran saja. Baik, saya garis bawahi dua hal, proses di MK, kemudian status Gibran yang masih di PDIP. Saya tanya langsung kepada Pak Jamal. Pak Jamal, Gibran dituding mbalelo dalam tanda kutip ketika masih berstatus sebagai anggota PDIP, kemudian malah nyebrang ke kubu sebelah. Tanggapan Anda? Makasih Mas. Kalau kita lihat sebenarnya Mas Gibran itu kan bukan mencalonkan langsung menjadi cawapres, gitu ya, tapi kita relawan mendorong beliau itu untuk menjadi cawapres. Kenapa kita mendorong Mas Gibran? Karena suara-suara anak muda ini, gitu ya, bisa terdengar oleh masyarakat, dan kita juga melihat bahwa sosok anak muda ini juga mampu untuk namanya memimpin Indonesia, gitu ya. Makanya relawan-relawan di sini kita bersatu adalah mendorong Mas Gibran untuk menjadi cawapres, gitu ya. Nah, masalah kode etik ini kan ada masalah walaupun masalah MK. MK kan sudah membentuk yang namanya MK, gitu ya. Dan silahkan dilaporkan ke sana, gitu ya. Jadi kita jangan tidak berbuat sebuah asumsi dan semuanya, gitu. Masalah di partai mungkin pasti partai punya aturan-aturan sendiri juga. Tapi dari sisi kita beramai-ramai dari relawan Mas Gibran juga itu terus mendorong Mas Gibran untuk menjadi cawapres. Dan ini kan menjadi sebuah banyak masalah-masalah anak muda yang sekarang ini juga yang harus kita hadapi, gitu. Makanya kalau kita lihat kenapa dipermasalahkan, gitu, seorang anak muda untuk maju, gitu, dan kenapa harus ditakutkan juga, gitu kan. Itu yang menjadi sebuah pertanyaan kita, gitu. Apakah karena Mas Gibrannya atau apa yang lainnya kan, gitu. Gitu Mas. Benarkah kemudian sosok Gibran ini ditakutkan katanya Pak Yusuf? Silakan. Bukan ditakutkan, sama sekali nggak ada ditakutkan. Tapi ada usaha untuk menerobos, ya, Mahkamah Konstitusi agar membuat norma baru. Bayangin coba, ya, ini logika aja. Untuk maju sebagai calon saja sudah ada yang diterobos yang tidak pantas, ya kan? Bahkan taruhannya adalah wibawa Mahkamah Konstitusi langsung runtuh. Diplesetkan publik menjadi mahkamah keluarga. Itu baru untuk menjadi kontestasi. Artinya secara logis politiknya, orang baru jadi peserta kontestasi saja sudah melakukan pelanggaran, pasti targetnya harus menang ini. Masalahnya bapaknya adalah presiden. Kecurigaan kita adalah, dan itu tidak bisa ditutupi, sudah bapaknya presiden, anaknya maju dan harus menang. Apalagi kecurangan-kecurangan selanjutnya yang akan dilakukan. Alat negara mana lagi nanti yang akan dipakai untuk memenangkan ini. Jadi saya tidak menyalahkan ada isu dinasti politik. Jadi dinasti itu bukan kayak definisi zaman dulu, ya, zaman kerajaan, zaman kekaisaran. Dinasti zaman modern itu adalah tetap dipilih oleh rakyat, tapi semuanya sudah dikondisikan, sudah disetting, sudah diatur sedemikian rupa agar dia terpilih lewat mekanisme formal pemilihan rakyat itu. Jadi ini memang bahaya sekali. Orang kemudian kan langsung dari begitu mengagumi Pak Jokowi, langsung sebagian besar banyak orang kemudian kok begini Pak Jokowi di akhir masa jabatannya, kok legasinya kayak seperti ini. Tidak soft landing begitu. Iya, orang jadi kecewa massal gitu. Ini yang kita sayangkan. Padahal pemimpin yang dengan
tingkat kepercayaan yang tinggi gitu langsung meruntuhkan dirinya hanya karena ada godaan kekuasaan yang tidak bisa dia tolak. Gitu. Oke. Ada indikasi konflik of interest ketika prosesnya berjalan di MK. Nah, Pak Jamal, apakah Anda dan teman-teman relawan Gibran lainnya ini tidak melihat bagaimana proses kemarin di MK, kemudian juga status Gibran yang masih menjadi anggota partai PDI Perjuangan ini tidak dipertimbangkan oleh teman-teman ketika mendukung Gibran? Ya, kita melihat Mas Gibran sebelum keputusan MK pun tidak memberi komentar bahwa akan maju, tapi kan Mas Gibran kita yang dorong dari awal. Kita mengatakan bahwa Mas Gibran kita dorong untuk maju cawapres, gitu ya. Tapi kenapa kita milih Mas Gibran, gitu ya? Kita melihatnya adalah dalam lingkup yang lebih besar, dalam lingkup yang lebih ke depan lagi, dalam lingkup bahwa kita ingin melihat Indonesia yang lebih ke depan lagi, gitu ya. Nah, kita sudah berembuk gitu dan sudah melihat bahwa calon yang paling cocok itu adalah Mas Gibran untuk kita dorong jadi cawapres. Kenapa paling cocok, Pak Jamal? Kenapa dianggap paling cocok? Kita melihat dari sisi beliau sebagai wali kota Solo, gitu ya, pembangunan kota Solo saat beliau menjabat, gitu ya, semakin maju, terus juga beliau berangkat dari begitu kuat beliau mendorong untuk perkembangan UMKM dan beliau juga berangkat bisnis dari UMKM juga yang dulunya sebelum menjadi wali kota Solo, gitu kan. Terus juga dengan low profile-nya beliau, walaupun beliau anak presiden, gitu ya, tidak memperlihatkan beliau seperti anak presiden, tapi low profile, kerja keras juga kita lihat, gitu ya. Mas Gibran kan jarang sekali ngobrol, gitu ya. Tapi kita lihat adalah ini anak muda yang siap bekerja untuk Indonesia, gitu. Anak muda yang siap mendengar suara-suara anak-anak muda di Indonesia, karena kita melihat banyak permasalahan anak muda juga yang saat ini juga belum terselesaikan. Contohnya, misalkan contoh kecilnya adalah mengenai lapangan kerja yang anak-anak muda yang baru selesai, terus juga mengenai bagaimana anak muda yang bisa sekarang mendapat rumah sendiri, contohnya KPR rumah sendiri yang persaingan dunia kerja yang begitu ketat juga, gitu, pendapatan yang begitu rendah sekarang. Nah, ini yang akan kita suarakan lewat Mas Gibran, dan saya rasa Mas Gibran berangkat dari awal, historical Mas Gibran berangkat dari bawah juga, kita melihat bahwa kita rasa beliau sangat paham akan hal-hal ini. Baik. Saya kembali ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, banyak dikatakan bahwa ternyata ada indikasi partai pengusung Ganjar Pranowo ini dalam tanda kutip ketar-ketir ketika Gibran akan maju sebagai bacawa pres. Jangan dijawab dulu, usai jeda kita bahas lebih lanjut. Pemirsa jangan kemana-mana, Newsroom masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.